warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Agus Rianto, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam mendukung cakupan semesta jaminan kesehatan nasional. Pada awal tahun 2014, merupakan momentum awal dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disingkat JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disingkat BPJS Kesehatan. Program jaminan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori. Hal ini dikembangkan dengan konsep untuk menjamin kesehatan seluruh penduduk secara universal. Cakupan universal ini dilaksanakan secara bertahap hingga dapat tercapai pada tahun 2019. Pelaksanaan JKN ini selaras dengan program pembangunan kesehatan yang terus dilaksanakan secara kontinu. Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan periode 2015 sampai 2019 adalah program Indonesia Sehat dengan 3 pilar utama, yaitu pertama, pilar paradigma sehat. Dengan strategi kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Menggunakan pendekatan continue of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Ketiga, jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Dalam hal ini yang saya tekankan yaitu pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Vaskes ini merupakan tempat peserta terdaftar pertama kali yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, baik vaskes publik maupun swasta yang terdiri dari puskesmas, klinik, praktek dokter, dokter gigi, dan rumah sakit tipe G Pratama. Peserta akan memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah vaskes tersebut atau dalam keadaan kegawat daruratan medis. Pemerintah atau Pemda bertanggung jawab atas ketersediaan vaskes untuk pelaksanaan JKN, serta memberikan kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi dalam memenuhi ketersediaan vaskes ini. Secara keseluruhan terdapat 17.285 buah FKTP milik pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 dalam melayani peserta. Jika dibandingkan dengan seluruh peserta pada Desember 2014 sekitar 133 juta orang, maka rasio FKTP sebesar 1,219 per 10.000 peserta. Artinya, satu FKTP untuk melayani sekitar 7.751 peserta. Jumlah ini dinilai oleh BPJS masih belum mencukupi. Idealnya diperlukan FKTP sekitar 22.768 buah untuk menyelenggarakan pelayanan tingkat pertama yang optimal untuk melayani peserta tersebut. Berdasarkan data tahun 2014, sekitar 56,5% FKTP adalah puskesmas,
dan 35,8% merupakan dokter praktik perorangan dan klinik swasta. Menurut BPJS Kesehatan, rasio dokter praktik per peserta sebesar 1:1.770. Mohon maaf, maksud saya 1:1.733 peserta, padahal yang ideal adalah 1:5.000 peserta. Berdasarkan hasil penelitian, ini diketahui gambaran distribusi FKTP di Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan masih adanya ketidakmerataan penyediaan vaskes tingkat pertama, yaitu puskesmas, dokter praktek, dan klinik dokter. Jika dibandingkan dengan persebaran jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas rumah sakit di setiap wilayah di Indonesia berdasarkan data Kemenkes tahun 2014 dan penelusuran di website, diketahui belum semua kabupaten memiliki rumah sakit, terutama kabupaten yang baru terbentuk. Ketersediaan faktor supply, FKTL, TT, dan tenaga dokter spesialis dalam mendukung kebijakan CKN secara umum jumlahnya masih belum mencukupi serta distribusinya belum merata di setiap wilayah kabupaten atau kota. Rasio FKTP dan FKTL per penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah luar Jawa atau Bali. Rasio dokter spesialis per penduduk lebih tinggi di wilayah Jawa atau Bali, sedangkan rasio TT DRS cenderung hampir sama di semua wilayah. Perlu menjadi perhatian bahwa perhitungan rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang dilakukan dengan denominator jumlah penduduk menghasilkan rasio FKTP, FKTL, TT, dan dokter spesialis yang dinilai terlihat tidak adil bagi seluruh wilayah. Menggunakan rasio ini mungkin terlihat bagus di suatu wilayah, tapi kenyataannya masih susah untuk dijangkau. Seperti di daerah Papua, terlihat rasio vaskes lebih bagus atau lebih tinggi dibanding daerah Jawa. Hal ini karena penduduk di wilayah Papua jauh lebih sedikit, sedangkan di wilayah Jawa atau Bali cenderung mempunyai rasio FKTP dan FKTL yang lebih rendah. Padahal banyak tersedia vaskes di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu indeks untuk mengukur ketersediaan vaskes dan tenaga kesehatan. Misalnya dengan melihat rasio vaskes per penduduk dan luas wilayah. Maka dari itu, penduduk sangat membutuhkan adanya pemerataan fasilitas kesehatan, terutama pada daerah-daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Salah satu bentuk dari fasilitas kesehatan yang diberikan yaitu JKN. Manfaat jaminan kesehatan yang diberikan dalam jaminan kesehatan nasional bersifat pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan dengan melalui pelayanan tingkat pertama dan pelayanan tingkat lanjutan. Pelayanan tingkat pertama adalah pelayanan perorangan yang bersifat non-spesialis atau tingkat pertama, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Konsep pelayanannya dikembangkan dengan konsep caregiver, yaitu konsep sistem pelayanan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, yang berperan sebagai pemberian pelayanan kesehatan dasar berfungsi optimal sesuai dengan standar kompetisinya. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.